demi nama Allah, nak, aku sendiri kata kamu tidak bersalah. Saya tidak pernah melakukan kecurangan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Saya tidak pernah melakukan kecurangan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Pemirsa, kuasa hukum Peggy Setiawan menolak keras rencana rekonstruksi yang akan digelar oleh Polda Jawa Barat dalam waktu dekat. Ya, penolakan tersebut berdasarkan anggapan bahwa Peggy bukan pelaku dalam kasus pembunuhan Vina Eki. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan menolak keras rencana rekonstruksi yang akan digelar oleh penyidik di Reskrimum Polda Jawa Barat dalam waktu dekat. Penolakan ini disampaikan langsung oleh Sugianti Irianti, salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan. Sugianti meyakini Peggy tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Hal itu dikuatkan dengan berbagai bukti kebenaran Peggy di Bandung saat peristiwa terjadi. Terlebih, hingga saat ini, tim kuasa hukum Peggy belum menerima undangan rekonstruksi dari Polda Jawa Barat. Nah, rekonstruksi ini adalah bagian dari penyidikan. Jadi kita harus mendampingi Peggy Setiawan pada saat rekonstruksi dan kita pun akan menolak dilakukannya rekonstruksi karena Peggy Setiawan tidak tahu menahu dan tidak mungkin dia akan melakukan olah TKP atas apa yang tidak dia ketahui dan tidak pernah dia lakukan. Sementara itu, terkait penundaan sidang pra-peradilan yang akan digelar pada tanggal 1 Juli mendatang, kuasa hukum Peggy Setiawan telah menyiapkan sedikitnya 10 saksi dan saksi ahli. Kuasa hukum berharap pihak Polda Jawa Barat menghadiri sidang pra-peradilan untuk menguji keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, penyidik di Treskrimum Polda Jabar masih melanjutkan penyelidikan dugaan penghalangan penyidikan kasus pembunuhan Eki dan Vina pada tahun 2016 silam. Ya, kali ini petugas memanggil ibunda dari Teguh Wijaya dan Pramudia untuk dimintai keterangan. Nur Kaisih, ibunda dari Teguh Wijaya yang sempat menjadi saksi pada penyidikan tahun 2016 lalu, tiba di gedung di Treskrimum Polda Jabar Rabu siang. Disusul Pramudia yang juga dijadwalkan akan diminta keterangan oleh petugas. Keduanya didampingi tim penasihat hukum. Nur Kaisih dicecar 22 pertanyaan perihal keberadaan narapidana dan apakah ada penyerahan amplop berisi uang. Sedangkan Pramudia dicecar dengan 20 pertanyaan yang memakan waktu hingga 4 jam lebih. Ditanya tentang para terpidana tersebut, ya, pada waktu itu sedang apa? Dijawab sedang bakar-bakaran, ya Bu. Ya. Membakar-bakaran, ternyata mereka sedang minum ciu. Mereka pada pergi ke rumah kontrakan Pak Pasren, ya. Ke rumah kontrakan Pak Pasren. Cuman itu aja, pertemuan hanya setengah jam kira-kira. Tadi penyidik juga nanya apakah ada pemberian amplop berisi uang, ya, kepada oleh saudara Osim. Aja, Bu. Ya pengennya sih cepet-cepet selesai, cepet beres gitu. Itu yang dari sana. Hingga hari ini baik tim penasihat hukum maupun kedua saksi tidak diberitahu pihak terlapor yang menjadi objek penyelidikan perintangan penyidikan ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Sementara itu, keluarga dari Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Eki dan Vina, mendatangi Polda Jawa Barat. Ya, keluarga mengaku kehilangan keberadaan Sudirman selama lebih dari 1 bulan. Orang tua dan kakak Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Eki di Cirebon tahun 2016 silam, mendatangi Polda Jawa Barat. Mereka mengaku terakhir bertemu Sudirman sebelum Idul Fitri saat yang bersangkutan masih di Lapas Cirebon. Pihak kepolisian akhirnya memberi informasi bahwa Sudirman saat ini berada di Polda Jabar. Kali ini pengen ketemu dulu ya, soalnya ya aku belum sama kali ketemu. Oh, belum pernah ketemu? Belum. Tadi udah nyari ke penyidik, kenapa alasannya? Ya harus ada izin dulu sih. Tapi memang sudah tahu posisi Sudirman itu ada di mana? Tadi
Kemarin saya kurang tahu, nah sekarang udah masih ada di sini. Masih ada di Polda. Berarti nggak bertemu sejak kapan? Waktu itu terakhir itu besok di Lapas Kesambi sebelum Idul Fitri. Makanya ya saya sempat ketemu aja sih. Meskipun kini keluarga sudah mengetahui keberadaan Sudirman, namun hingga kini mereka belum diperkenankan untuk bertemu dengan Sudirman secara langsung. Tim Liputan iNews melaporkan. 4 orang terpidana kasus pembunuhan Eki Vina menjalani tes psikologi di Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Di hadapan 3 orang psikolog, keempatnya diperiksa secara terpisah selama hampir 3 jam. 4 orang terpidana kasus pembunuhan Eki Vina, yaitu Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi, dan Supriyanto, menjalani tes psikologi di Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Pemeriksaan keempat terpidana tersebut didampingi tim penasihat hukum mereka. Masing-masing terpidana secara bergiliran diperiksa selama 2 hingga 3 jam oleh 3 orang psikolog. Orang hampir 2,5 jam sampai 3 jam. 2,5 jam sampai 3 jam. Tes menggambar seperti Peggy atau apa? Kelihatannya iya, sama persis. Jadi mungkin dibuatkan sketsa atau jarak rumah digambarkan, rumahnya di mana, sampai kemana gitu. Mungkin ambil persesuaian, mungkin masing-masing keempat ini ada perbedaan, mungkin di situ mungkin. Hingga akhir pemeriksaan, tim penasehat hukum tidak bisa mengetahui materi dan juga tujuan dari pemeriksaan karena tim penasehat hukum tidak bisa berkomunikasi dengan penyidik. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, tim kuasa dari Pradi serta keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan. Ya, setelah beberapa jam di gedung Bareskrim, polisi akhirnya menerima laporan dugaan kesaksian palsu Abdul Pasren, tim kuasa hukum serta keluarga terpidana. Pradi sebagai kuasa hukum pihak keluarga terpidana serta sejumlah perwakilan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi gedung Awaludin Jamin Bareskrim Polri Selasa siang. Kedatangan mereka untuk melaporkan keterangan palsu atau kesaksian bohong oleh Abdul Pasren, Ketua RT lokasi penangkapan para terpidana pada tahun 2019 lalu. Yang saya laporkan itu karena pengakuan Pak RT itu keluarga memberikan iming-iming uang. Terus bilangnya disuruh berkata bohong alias karang cerita. Padahal kami tidak. Kami ke situ malah menyuruh Bapak RT Abdul Pasren suruh jujur. Kalau memang anak-anak itu tidur di rumah anaknya Pak Pasren, tolong jujur Pak. Itu aja ucapannya. Terus Pak RT bilang, enggak, itu bukan urusan saya, itu urusan polisi. Saya nggak mau ikutan. Setelah beberapa jam berada di Bareskrim, laporan tim kuasa hukum serta pihak keluarga terpidana akhirnya diterima polisi setelah sebelumnya ada beberapa bukti yang dianggap belum lengkap dan segera dilengkapi. Betul, memang terkendala bahwa bukti-bukti kita ya ada yang kurang dianggap kurang lengkap lah gitu ya. Tapi atas kesepahaman akhirnya bukti yang kurang lengkap itu bisa dilengkapi besok atau lusa gitu. Oke, artinya dengan adanya surat ini artinya laporan sudah diterima ya Pak ya? Udah, ini udah sah, udah diterima dan nanti kita tinggal tunggu penyelidikan dan penyidikan dari pihak Mabes Polri. Atas laporan yang sudah disampaikan ke Bareskrim, pihak kuasa hukum dan keluarga berharap agar petugas melakukan pengujian kembali terhadap keterangan palsu dari Ketua RT, sehingga para terpidana yang ada di dalam jeruji bisa mendapatkan keadilan dan bebas dari segala tuduhan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Jawa Barat buka suara terkait ketidakhadiran pada sidang pra-peradilan Peggy Setiawan karena ada agenda lain. Namun Polda berjanji akan hadir di sidang pra-peradilan selanjutnya. Kepolisian daerah Jawa Barat mengungkapkan alasan ketidakhadiran tim hukum saat sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Polda Jawa Barat berhalangan hadir karena ada agenda lain.
Namun Polda Jawa Barat berkomitmen akan hadir dalam sidang pra-peradilan yang telah dijadwalkan ulang pada 1 Juli mendatang. Polda Jawa Barat telah menerima jadwal sidang pra-peradilan perdana atau pertama, yaitu pada tanggal 24 Juni 2024. Namun dikarenakan bahwa Polda Jabar telah teragendakan kegiatan yang sudah ada sebelumnya, sehingga pada sidang pra-peradilan perdana Polda Jabar tidak menghadiri kegiatan tersebut. Sementara itu, kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi, Selasa siang mendatangi gedung Kemenko Polhukam untuk bertemu dengan Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Kedatangannya untuk meminta Hadi Cahyanto menegur Polda Jawa Barat yang tidak hadir dalam sidang pra-peradilan Peggy pada Senin kemarin. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah membentuk tim pencari fakta untuk mengusut kasus yang menjerat Peggy Setiawan agar kasus ini dibuka secara transparan dan jelas. Tim Liputan iNews melaporkan.